Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian semua? Sehat ya? Sehat, Bu. Tetap bersemangat ya. Bersemangat. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, kita awali terlebih dahulu dengan menjali umat. Om Swastiastu. Oke, sebelum memulai pembelajaran, kita awali terlebih dahulu dengan doa ya, agar pembelajaran berlangsung dengan baik dan lancar ya. Silakan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bentar, Ibu akan tampilkan PowerPoint-nya. Semua sudah menyiapkan diri ya dengan peralatannya. Nanti kita akan adakan sesi tanya jawab ya anak-anak ya. Maju. Hari ini akan menilai keaktifan kalian dalam menjawab persoalan yang Ibu sampaikan melalui PowerPoint. Sebentar. Jadi siapkan buku, pulpen untuk mengorak-orak nanti ya pertanyaan yang Ibu berikan. Yang sudah mampu untuk menjawab, silakan nanti angkat tangan. Angkat tangan di situ kan ada tombol angkat tangannya. Ya. Oke. Kita materi hari ini yang akan kita pelajari adalah mengenai program linear anak-anak. Karena banyak dari kalian yang masih bingung menentukan bagaimana menentukan model matematika dari program linear. Model matematikanya ya, itu yang akan kita bahas. Karena nanti di ulangan akhir semester, Ibu akan menampilkan soal-soal mengenai menentukan model matematika dari program linear. Jadi agar kalian nanti bisa menjawabnya. Sebentar. Ya. Ya, materi pembelajaran kita hari ini mengenai sistem, ya tentu sistem pertidaksamaan linear dua variabel, mengenai model matematika ya. Ini akan kita perdalam ya, mengenai model matematika. Menentukan titik pojok dan nilai optimum. Halo jadi guys, kembali lagi bersama bisa menggambar ya, menggambar daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Oke, pengertiannya kan sederhana ya di pertemuan yang lalu ya. Program linear itu apa? Ya, suatu metode untuk menentukan nilai dari permasalahan nyata. Lalu nilai optimum itu apa? Sudah ya di pertemuan yang lalu ya. Nilai maksimum maupun nilai minimum. Ya, yang ditemukan dari uji titik pojok fungsi objektif. Ya. Oke, jadi fungsi objektif itu apa? Sudah. Fungsi tujuan atau fungsi sasaran yang akan kita cari pemecahannya. Ya, jadi disimbolkan. Jadi fungsi objektif itu disimbolkan dengan Z. Ya, Z sama dengan AX plus BY. Ya, kita cari nilai maksimum dan minimumnya. Nah ini Z-nya ya. Sudah di pertemuan yang lalu Z sama dengan AX plus BY. Kita lihat nanti tujuan dari permasalahan itu apa. Misalkan menentukan keuntungan. Berarti keuntungannya yang kita jadikan fungsi objektif. Nah ini ya. Nanti Ibu akan share ini di e-learning-nya Nana ya. Silakan nanti kalian bisa lihat di e-learning. Ya, nanti akan ada batasan-batasannya atau kendala-kendala dalam menentukan nilai maksimum maupun minimum. Oke, karena waktu kita sangat singkat ya, nanti Ibu share aja nih di e-learning, silakan nanti kalian bisa baca-baca pelajari ya. Sekarang kita masuk ke perbedaan antara sistem SPLDV ini sistem pertidaksamaan linear dua variabel. SPLDV sudah kita pelajari ya, sistem persamaan linear dua variabel. Bedanya adalah kalau sistem pertidaksamaan menggunakan tanda pertidaksamaan. Ya, seperti ini, kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Kalau SPLDV sistem persamaan menggunakan tanda sama dengan, tanda kesamaan atau sama dengan. Itu bedanya. Ya, ini perbedaannya ya. Kalau sistem pertidaksamaan mempunyai daerah penyelesaian, daerahnya yang kita cari nanti, yang tentukan daerahnya. Kalau sistem persamaan linear, titiknya berupa titik ya pada koordinat.
Oke, itu perbedaannya. Nanti yang Ibu keluarkan nanti di soal-soal ulangan akhir semester seperti ini anak-anak. Nah, ada persoalan, permasalahan, kalian diminta untuk menentukan model matematikanya. Bagaimana menentukan model matematika dari permasalahan ini? Pertama-tama, apa yang kita lakukan? Membuat permisalan. Yang mana kita misalkan sebagai X, yang mana kita misalkan sebagai Y. Ayo, coba siapa yang tahu? Siapa angkat tangan silakan. Yang mana kita umpamakan sebagai X? Yang mana? Apel, ya. 1 kilo apel kita umpamakan sebagai X. Ya, ini umpamakan sebagai X. Lalu 1 kilo pisang. Karena kan yang dibeli tiap kilo ya, 1 kilo pisang kita umpamakan sebagai Y. Ya, ini buat permisalan. Ingat ya, kalau menemukan permasalahan, buat dulu permisalannya. Ya, misalnya 1 kilo atau banyak kilogram buah apel, umpamakan sebagai X. Lalu banyak pisang, banyak kilogram buah pisangnya umpamakan sebagai Y. Nah, sudah seperti itu buat permisalan. Lalu langkah kedua, kita buat tabel. Ya, anak-anak ya, buat tabel. Apa kendalanya? Apa batasan dari permasalahan ini? Batasannya lihat di sini. Ini daya tampungnya. Daya tampung dari pedagang itu adalah 400 kilo. Ya, jadi kita buat tabel seperti ini. Nah, banyak kilogram apel berapa? Kita makan sebagai X. Ya, di sini X, di sini Y. Ya, ini X ya, ini X. Di sini Y. Ya. Nah, harga per kilonya. Batasannya kan ada harga di sini. Harga apel per kilonya berapa? Ini dia, 4.000. Letakkan di sini. Ya, nanti ya. Apelnya 4.000. Karena apel itu banyaknya kita simbolkan dengan X, berarti 4.000 X. Seperti itu anak-anak model matematikanya ya. Lalu, pisang berapa di sini? Ya, ini 1.600. Karena pisang itu kita simbolkan banyaknya dengan Y per kilonya, 1.600 Y. Kita lihat batasannya di sini. Batasannya karena modal yang modal yang dimiliki oleh pedagang adalah 1 juta. Jadi pedagang itu membeli apel dan membeli pisang dengan harga 4.000 per kilo dan 1.600 per kilo pisangnya. Total keseluruhan yang dibeli harganya karena modalnya cuma 1 juta, berarti keseluruhan total harga ini tidak boleh lebih dari 1 juta. Jadi jumlah ini dan jumlah ini ya, jumlah ini dan jumlah ini jumlahnya harus gimana? Tandanya? Ini, perhatikan ini baik-baik. Ini harus menentukan sekali tanda-tandanya. Ya, jumlah harga yang dikeluarkan untuk membeli apel dan pisang ini jumlahnya harus kurang dari sama dengan 1 juta. Ya, karena modalnya cuma 1 juta. Tidak boleh lebih dari. Kalau lebih dari sama dengan 1 juta, nanti di mana dia dapat uang pedagangnya? Karena pedagang cuma punya modal 1 juta. Ingat, ini yang menentukannya tanda ini. Jadi jumlah ini dan ini harus kurang dari sama dengan 1 juta. Itulah model matematika yang akan kita tentukan nanti ya. Oke, seperti itu. Oke, sekarang daya tampungnya. Daya tampungnya itu adalah lihat di sini. Ya, ini X ya. Banyak kilogramnya kan X. Daya tampungnya. Untuk apel banyak kilogram, untuk daya tampung untuk pisang kan Y. Berarti jumlah buah apel dan jumlah buah pisang ini jumlahnya karena hanya bisa menampung ini. Lihat, perhatikan ini. Karena hanya bisa menampung 400 kilogram, berarti jumlah kilogram apel dan jumlah pisang banyaknya itu harus bagaimana? Kurang atau lebih? Kurang atau sama dengan 400 kilo. Harus kurang. Iya, kurang dari 400 kilo. Karena kalau lebih jumlah apel dan pisang gimana? Nggak bisa nampung nanti tokonya. Nggak bisa nampung nanti ya, jumlahnya harus kurang dari sama dengan 400 kilo. Nah, ini perhatikan tandanya. Ini dibaca ya, kurang dari sama dengan 400 kilo. Nah, ini sama matematikanya anak-anak ya. Jadi bisa kita simpulkan dari permasalahan ini, model matematikanya adalah, ya untuk Z-nya dulu. Untuk Z-nya perhatikan. Yang diminta adalah jumlah apel dan pisang agar kapasitas maksimum. Berarti jumlah ini X dan jumlah Y agar kapasitas maksimum, berarti Z-nya sama dengan X ditambah Y. Ya. Oke, kesimpulannya.
Perhatikan, ini penting anak-anak ya. Nanti karena soal-soalan nanti Ibu akan mengeluarkan soal seperti ini anak-anak. Itu kan model matematika. Nah, nih 4000X ditambah 1600Y. Ya, harga untuk apel, pembelian buah apel dan pembelian buah pisang, keseluruhan pengeluarannya harus kurang dari 1 juta. Berarti model matematikanya adalah 4000X ditambah 1600Y kurang dari sama dengan 1 juta. Ini model matematika yang pertama. Yang kedua, ini yang ini. Perhatikan daya tampungnya. X ditambah Y harus kurang dari sama dengan 400. Ya, ini model matematika yang kedua. X tambah Y kurang dari sama dengan 400. Ya. Oke, itulah model matematika. Nah, karena untuk untuk harga, untuk jumlah itu harus selalu bernilai positif, ada tambahan lagi dua anak-anak model matematikanya ini. X lebih dari sama dengan 0, ini harus ada. Di setiap model matematika ini harus ada. X lebih dari sama dengan 0 dan Y harus lebih dari sama dengan 0. Ini untuk menentukan karena nilai itu harus positif ya. Nilai harga maupun jumlah harus positif. Nah, harus ada ini, dua ini. Perbedaan ini. Ya, jadi inilah yang disebut dengan model matematika. Ya, ini keempat ini. Nah, ini jawabannya nanti kalau ada permasalahan. Oke? Untuk fungsi objektifnya, nah ini fungsi objektif anak-anak, ini fungsi objektif. Kalian minta adalah Z, berarti kita minta adalah berapa banyak buah apel dan buah pisang yang akan dijual, berarti X ditambah Y. Ini fungsi objektifnya, X ditambah Y. Sudah sampai di sini ya? Ada pertanyaan? Silakan bertanya. Oke, yang lain-lain ya, Iwayan 10AP5, nomor absen 23. Eka Suwarni, mana nih anaknya? Eka Suwarni. Yang lain-lain, Eka Suwarni mana nih? Kok tidak ada di sini di layar? Ayo kembali, Eka Suwarni. Oke. Sekarang kita lanjutkan, menggambar grafik. Kita sudah menemukan model matematika, sekarang kita menggambar grafik. Untuk menggambar grafik, nanti Ibu akan berikan tutorialnya menggambar grafik menggunakan aplikasi, namanya aplikasi GeoGebra anak-anak. Gampang nanti, gunakan aplikasi, masukkan model matematikanya, langsung muncul gambarnya, langsung keluar daerah penyelesaiannya. Langsung bisa dilihat titik potongnya, nanti Ibu berikan tutorialnya. Untuk sementara kita gunakan cara manual dulu, yang tidak menggunakan aplikasi. Ya, ini kan model matematika yang pertama kita temukan tadi. Nah, jadikan dulu persamaan. Ini tanda perbedaan ini, jadikan dulu tanda sama dengan. Sederhanakan, sama-sama dibagi berapa? Bagi ya 800. Ya, hasilnya adalah ini. Ini yang kita gunakan nanti. Untuk menentukan titik potongnya, untuk menggambarnya ini. Dari ini sederhanakan menjadi ini. Bagi sama-sama bagi 800. Sudah? Setelah itu sekarang kita menentukan titik potong terhadap sumbu Y. Tentukan titik potong terhadap sumbu Y, berarti kita harus jadikan X-nya 0. X-nya harus jadikan 0, berarti ganti nanti X ini ya, ganti X ini dengan 0. Berarti 5 dikali 0, ditambah 2Y. 5 kali 0, tambah 2Y sama dengan 1250. Ini kan 0 nih, ini kan 0 habis. Berarti 2Y sama dengan 1250, Y sama dengan 1250 dibagi 2. Berarti Y sama dengan 625. Nah, ini ketemu. Ya, Y-nya, nilai Y-nya adalah 625. Sekarang kita cari titik potong terhadap sumbu X. Jadikan Y-nya 0. Itu. Yang tadi kan X-nya kita jadikan 0. Sekarang Y-nya kita ganti dengan 0. Sama caranya. Ya, ini ganti Y dengan 0 ya. Ini ganti dengan 0. Berarti 5X ditambah 2 kali 0 sama dengan 1250. Ini 2 kali 0 kan 0. Nah, habis. Berarti 5X sama dengan 1250, berarti X sama dengan 1250 dibagi 5, X sama dengan 250. Sudah ketemu. Berarti titik potongnya adalah berapa anak-anak? Yang mana ditulis terlebih dahulu? Iya, ini ditulis terlebih dahulu ya, 250, 250, ini Y-nya belakangan. 625. Kita buat tabel aja anak-anak ya. Kita buat tabel saja. Nah ini. Kalau untuk tabel, nah Ibu ajarkan caranya buat tabel seperti ini ya anak-anak ya.
Cara membuat tabel seperti ini gini caranya. Untuk cara cepat ini kan cara panjang. Cara cepatnya gini, buat tabel seperti ini. Buat tabel, maaf ini agak ini tulisan Ibu. Ini pakai mouse Ibu menggambarnya ini. Nah, kita tulis untuk buat tabel biar nggak caranya panjang seperti ini anak. Beritahu ya cara singkatnya biar seperti ini ya. Ini kan X. Ini buat tabel seperti ini. Y. Di sini tulis 0. Di sini tulis. Nah, sekarang kita lihat ini. Jika X-nya 0, berapa Y-nya? Ganti X dengan 0. Ini kan 0. Ini kan 0. Nah, ini 0, berarti berapa Y-nya? Y-nya adalah 1240 dibagi 2. Hasilnya adalah 625. Nah, gitu. Nah, sekarang kita lihat ini. Jika Y-nya yang 0, berapa X-nya? Kita lihat ini. Jika Y-nya yang 0, ini kan 0. Berapa X-nya? X-nya adalah 1260 dibagi 5. 250. Ya, gini caranya. Cara cepat. Ya, biar nggak panjang seperti ini. Nah, jadi titik potongnya adalah ini. 0,625 dan 250,0. Ya, seperti ini. Oke, yang kedua. Yuk, buat cara cepat yuk. Yuk, kalian yang isi ya. Yuk, yang bisa langsung jawab. Tulis di tabel, buat tabel seperti ini. Di sini X, di sini Y, di sini 0. Terus seperti ini ya. Baku seperti tabelnya. Nah, sekarang isi Y-nya. Jika X-nya 0, berapa Y? Ini 0, ini 0, ini 0. Kita hapus ini. Nah, ini jangan dilihat. Y-nya berapa? Ini jadikan sama dengan ya. Ini sama dengan 400. Jadikan persamaan dulu. 400 nih. Berarti X tambah Y sama dengan 400. Yuk. X-nya coret. Y-nya berapa? X-nya kan 0. Y-nya berapa? Y-nya 400. 400. Ya, good. Y-nya 400. Sekarang Y-nya yang 0. Y-nya yang 0. Ya, ini Y-nya yang di ini. Entar dulu Ibu hapus nih ya. Ya, kan begini awalnya. Nah, Y-nya yang 0. Y-nya yang dihilangkan. 0. X-nya berapa? Ya, 400. Ya, good. Ya, berarti titik potongnya berapa jadinya? 400. Titik potongnya dibaca ini ya. X, Y ke bawah bacanya ini sama ini. Pasangannya 0,400. Dan 400,0. Ya, 400. Good. 400. Aduh, maaf ya ini tulisannya ya. Ini Ibu nulis pakai mouse ini. Ya, gitulah. Ya, coba kita lihat hasil sesungguhnya. Bentar, Ibu hapus semuanya. Oke. Ini cara panjangnya ya. Cara panjangnya ini 0,400 dan 400,0. Bentar, belum terlihat. Ya, ini ya titik potongnya. Ini dan ini. Coba ditulis dulu ini. Titik potong yang pertama adalah ini, 0,625 dan 250,0. Sudah? Sekarang titik potong yang kedua untuk garis yang kedua adalah ini 0,400 dan 400,0. Sekarang kita gambar. Yuk kita menggambar. Nah, ini titik potongnya. Sekarang kita menggambar. Langkah kelima, menggambar grafik. Gambar grafik dalam bidang kartesius ya. Di sini sumbu X, di sini sumbu Y. Sekarang kita masukkan titik ini. 0,625. Ya, ingat 0,625. Ingat yang ada angkanya di mana? Di belakang kan? Posisi angka 625 kan di belakang. Berarti ini letaknya di sumbu Y. 625 ini letakkan di sumbu Y. Sumbu Y mana ini? Sumbu Y. Cari titik di sini 625. Nah, ini dia. Titik 600 ini adalah titik 0,625. Lalu ini lihat titik ini 250,0. Lihat angka yang ada 250-nya letaknya di mana? Di depan atau di belakang? Di depan kan? Di depan berarti punyanya si sumbu X. Berarti 250 letakkan di sumbu X. Itu perbedaannya anak-anaknya. Jangan salah meletakkan titik koordinat. Hati-hati kalau salah meletakkan titik koordinat pada sumbu kartesius nanti salah aja gambar kalian. Berarti letakkan di sini di X 250-nya. Udah sekarang hubungkan dengan garis set. Nah, hubungkan dengan garis, sudah? Kalau sudah, sekarang kita arsir.
Cara mengasirnya seperti ini sebenarnya. Tapi Bu kasih cara mudah ya. Cara mengasirnya kan gini awalnya. Ini kan 5x 5x tambah 2y. Kan tandanya gini awalnya kurang dari sama dengan 1250 kan begini. Nah, cara mengasirnya kemana? Apakah ke arah nol atau berlawanan nol? Kita uji titik nol. Kita uji titik ini ya. Ini titik 0,0. Kita uji titik ini. Ke sini. Masukkan ganti x-nya dengan 0. Ganti x dengan 0, ganti y dengan 0. 5 kali 0? 0. Ditambah 2 kali 0? 0. Berarti 0. Apakah 0 kurang dari 1250? Gimana? Betul atau salah? Yuk, jawab. Silakan. Apakah 0 kurang dari 1250? Ya. Apakah 0 kurang dari 1250? Masa anak SD aja tahu. Betul atau salah? 0 kurang dari 1250? Salah. Betul, 0 kan kurang dari 1250. Salah. Nah, iya, iya betul. Kalau betul berarti ini adalah titik ini ada di daerah penyelesaian. Berarti nanti kalian ngarsirnya ke sini. Ke arah ini, ke arah 0. Ya, ngarsirnya ke sini ya, ke arah 0 ya. Karena titik 0,0 setelah kita uji ternyata hasilnya betul. Ngarsir ke sini, ke arah 0. Cari titik ini, titik 0,0 yang tadi kita uji. Oke, sekarang kita coba garis yang kedua. Ini ngarsirnya ke sini ya. Oke, sekarang 0,400. Berarti ini letakkan di sumbu mana nih 400-nya? Belakang nih posisinya. Sumbu Y. Letakkan 400 di sumbu Y. Nah, ini 0,400. 400 ke mandal. Letakkan di sumbu X. X. Ini 400 ke mandal. Hubungkan dengan garis set 400 sama 400. Ke sini dia. Kalau sudah, sekarang kita arsir. Lihat, ini tadi kan tandanya gimana nih? Kurang dari juga ya? Nah, sekarang kita uji lagi titik sama seperti tadi uji titik 0,0. Masukkan ke sini. Ganti X dengan 0, ganti Y dengan 0. 0 tambah 0? 0. Apakah 0 kurang dari 400? Ya. Betul. Ya, betul. Udah pintar sekarang anak-anak. Ah, kalau kurang dari 400 betul-betul. Berarti ngarsirnya kemana? Ke arah? Nol. Iya, ke arah 0. Bentar, Bu, ganti dulu nih. Warnanya apa ya? Ke sini. Nah, ganti ngarsirnya ke sini. Ya, ke arah 0 nih. Garis ini, hati-hati garisnya. Sini. Ya. Terus ke bawah sebenarnya dia ya. Ya. Oke, udah ya. Nah, seperti ini daerah penyelesaiannya. Oke, ke sini. Nah, sekarang ada lagi dua yang belum digambar. Yang mana itu ya? Daerah penyelesaian yang mana ya? Yang X. Masih ingat lagi dua daerah penyelesaiannya gimana? Sisa peridak samanya gimana? X. Lagi dua gimana? Coba siapa yang tahu? Ikadek Jaka. Ikadek Jaka. Gimana lagi dua peridak samaannya? Yuk. X lebih dari sama dengan 0. Kan ada gitu tadi? Dan kalau X lebih dari dan sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Kan ada peridak samaan gitu tadi? Nah, ini menunjukkan kalau daerah penyelesaian harus berada di daerah positif. Mana daerah positif? Daerah positif adalah daerah yang ada di sini. Bentar, Ibu. Daerah positif itu daerahnya batasnya ini. Ini batasnya. Ini yang kuning ini. Tak boleh keluar dari daerah ini. Nah, ini positif. Keluar dikit enggak apa-apa ya. Ini di atasnya ya. Nih. Berarti daerahnya nggak boleh di sini, nggak boleh di sini, nggak boleh di kiri, nggak boleh di kanan. Daerahnya harus ada di sini. Berarti daerah penyelesaiannya harus ini. Nah, sekarang kita lihat daerah penyelesaiannya yang mana yang kena dua arsiran. Yang mana kena merah sama biru. Apakah ini kena merah dan biru? Yang mana? Ayo pilih, pilih. Pilih yang mana kena dua arsiran. Itu daerah penyelesaian. Ini? Ya? Kena arsiran merah dan biru? Tidak, kan merah saja. Ini? Kena arsiran merah dan biru? Tidak, kan biru saja. Berarti yang kena daerah arsiran merah dan biru yang mana? Ini. Nah, ini dia daerah penyelesaiannya. Nah, ini ya. Aduh, keluar dikit. Oke, Ibu hapus. Ini ya. Ini. Ibu kasih batasan deh. Nah, ini. Nah, ini daerah penyelesaiannya anak-anak. Nah, Ibu kuningin ya. Ini batas-batas pinggirannya.
Nah, warnai dah ini. Nah, ini daerah penyelesaiannya. Udah ketemu daerah penyelesaiannya ya. Sekarang tinggal kita menentukan apa? Titik pojok. Mana titik pojoknya anak-anak? Coba perhatikan. Mana titik-titik yang ada di pojok-pojok dari daerah yang berwarna kuning ini? Mana titik pojoknya? Coba sebutkan. Ini Wayan Septian. 10/9. Titik pojoknya yang mana? Kan sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Yuk, nih Wayan Septian. Belum siap. Ini Ketut 10/7. Nomor absen 32. Yang sudah bisa siapa? Coba angkat tangan, kan sudah di pertemuan yang lalu menentukan titik pojok. Yuk. Mana? Angkat tangan, angkat tangan. Oh, tidak ada yang dapat nilai berarti ini ya. Ayo. Kada Ika, Cahyanti. Iputu Agus Kurniawan, silakan. Mana titik pojoknya? Putu Agus Titik pojok Kurniawan. A, B, C. A. Ya, koordinatnya berapa koordinatnya? A berapa? 0,400. Ya, betul. 0,400. Aduh, kok ini sih? Sebentar. Pen. 0,400. Betul. Lagi. Agus. Titik pojok C, C berapa ini? 250,0. Berapa? 250,0. Ya, bagus, Agus. Nah, bagus. Lagi satu, Agus. Lagi satu. Titik pojok B, Titik B. Nah, berapa nih koordinatnya? Titik B. Berapa, berapa? Ini adalah titik potong antara dua garis. Berarti kita harus apakan ini? Kedua garisnya. Kita apakan anak-anak? Agus, kita apakan? eliminasi. Eliminasi dan substitusi. Ya. Ayo, silakan. Ora-orek. Ibu tuh Agus sudah bagus. 10/10, nomor absen 5 ya. Oke, silakan. Yang lain, ora-orek ini. Berapa ketemu? X dan Y-nya setelah kita gunakan metode eliminasi dan substitusi untuk mendapatkan ini titik potong. Silakan bekerja. Eliminasi ya. Kita eliminasi dulu ya. Ini. Kita hilangkan variabel yang mana? X atau Y? Ayo. X. X, jangan X. Terlalu besar angkanya. Y ya? Y ya? Hilangkan. Y. Jadikan berapa koefisiennya? 2. Jadikan 2. Bagus. Berarti yang ini dikali berapa? Yang di atas? Biar tetap 2. Kali 1. Kali 1. Betul. Yang bawah? Biar jadi 2? Kali 2. Kali 2. Bagus. Sekarang tinggal dikali 1 yang di atas. Ini dia. Kali 1 kan tetap dia. Yang di bawah kali 2. X kali 2, 2X. Y kali 2, 2Y. 400 kali 2, 800. Tinggal diapakan, Gus? Dikurang. Bagus. Dikurang. Ini kurang ini kan udah habis. 2Y kurang 2Y kan 0. Ya. Tinggal dikurang ini 5X kurang 2X. 3X. 3X. 1250 dikurang 800. 450. X sama dengan 450 dibagi 3. X sama dengan 150. Ya, sudah ketemu. X-nya adalah 150. Paham? Sekarang gunakan metode apa? Substitusi. Ya. Kita masukkan atau ganti X ini kemana? Boleh ke persamaan 1, 2? Persamaan 2. Oke. X tambah Y sama dengan 400 sampai persamaan 2. Ganti X-nya dengan 150. X-nya ganti dengan 150 ya. Berarti 150 ditambah Y sama dengan 400. Y sama dengan 400 dikurangi 150. Y sama dengan 250. Udah ketemu Y 250. Berarti titik potongnya berapa, Gus? 150,250. Ya, good. 150,250. Ya. Bagus. Berarti sudah ketemu ketiga titik pojok ya. Sudah ketemu ketiga titik pojok. Tinggal kita langkah terakhir apa? 250. Langkah terakhir menguji titik pojok yang tadi. Coba, siapa yang bisa menyebutkan titik pojoknya berapa saja? Selain Agus ya. Terima kasih Agus, sudah bagus. Yang lain selain Agus. Titik pojoknya kan ada 3. Koordinat titik pojoknya apa saja? Coba. Yuk, jangan lama-lama. Waktunya sudah mau habis, anak-anak. Lagi 5 menit. Titik pojoknya berapa saja?
Ya, lama. Masa Agus aja yang bisa jawab, yang lain gimana? Kan sudah kita cari tadi titik pojoknya. Ya udah angkat tangan, siapa yang bisa? Silakan. Angkat tangan. Ya, Agus lagi, silakan. Berapa titik pojoknya? Langsung, Gus? Sebutkan. Masih di mute tuh, Gus. Ya. Pertama titik pojok A yaitu titik pojoknya itu 0,625. Kemudian titik pojok B dengan titik pojoknya itu 150,250. Dan yang terakhir titik pojok C yaitu 250,0. Ya. Ini titik pojoknya ya. Coba kita perhatikan tadi yang tadi ya. Kita cocokkan dengan yang tadi ya. Titik pojoknya, mana lihat gambarnya tadi? Mana gambarnya tadi ya? Ini ya? Oh ya, ini. Ini ya, titik pojoknya. 0,400, 250,0, dan lagi satu tadi titik potongnya. Berapa tadi, Gus? 150. Iya, 150,250. Ya, ini dia. 0,400, 250 dan 250,0. Nah, untuk menguji menentukan nilai maksimum, kita uji ke Z tadi ya, ke fungsi objektif Z-nya tadi berapa? Z sama dengan X plus Y kan? Nah, sekarang tinggal kita ganti saja X-nya seperti yang sebelumnya, anak pertemuan sebelumnya. Kita ganti X-nya dengan 0. Untuk titik pojok yang pertama ya, kita ganti Y-nya dengan 400. Masukkan aja ke sini, berarti X tambah Y, berarti 0 tambah 400, berarti nilainya 400, seperti itu ya. Untuk titik potong yang kedua, sama caranya. Nanti X dengan 150, nanti Y dengan 250. Berarti tinggal jumlahkan aja. Nilainya 400. Yang ketiga sama ya. Jadi sekarang berapa nilai maksimum? Berapa jumlah buah yang bisa dijual oleh si pedagang? Kan ada dua di sini nilai maksimumnya ya, 400 dan 400. Sekarang pakai logika, anak. Kalau ada dua nilai maksimum pakai logika. Untuk jumlah buah 400 ini si pedagang harus menjual, sebentar, si pedagang harus menjual, ini artinya untuk menjual 400, total 400 buah, pedagang harus menjual 0. Ini X itu kan tadi buah apa ya anak-anak ya? X itu buah apa ya kita mau makan tadi? Buah apel. Buah apel. Y itu? Buah pisang. Buah pisang ya. Jadi si pedagang harus menjual 0 buah apel banyaknya dan 400 buah pisang. Total 400. Sementara ya lihat yang B. Si pedagang harus menjual 150 buah apel dan 250 buah pisang. Yang mana masuk akal? A atau B? B. Ya, B. B. Ya, berarti si pedagang itu harus menjual 150 buah apel dan 250 buah pisang untuk mendapatkan nilai maksimum. Ini jawabannya anak-anak ya. Ini jawabannya. Oke, anak-anak, waktunya sudah habis ya. Jadi ini kesimpulannya ya. Jadi pedagang harus menjual 150 buah apel dan 250 buah pisang. Oke. Untuk soal berikutnya, Ibu nggak bisa bahas sekarang ya. Ibu akan nanti share di e-learning atau pertemuan berikutnya kita bahas lagi nih ya, boleh ya. Atau ada pertanyaan, boleh kalian tanya, kalian kerjakan dulu sendiri, mandiri, atau bersama dengan kelompok masing-masing. Ada kesulitan, boleh chat Ibu menggunakan WA ya. Nah, silakan nanti ini kalian cari. Ini caranya sama dengan yang Ibu bahas tadi. Persis sama caranya. Langkah-langkahnya seperti itu juga. Nah, coba kalian nanti kerjakan. Ingat bertanya. Oke, jangan pasif ya, harus aktif ya kalau mau bisa jawab nanti ulangan. Oke, anak waktunya sudah habis. Terima kasih atas partisipasinya. Ya, dan ingat gimana semuanya kita matematika? Bisa, asalkan mau Belajar. Kedua, mencoba. Itu yang penting, mencoba. Kalau cuma dipandangi aja soalnya nggak akan ketemu hasilnya. Mencoba itu penting sekali. Dan terakhir, bertanya. Itu yang penting juga. Ya, kalau 3 itu sudah kalian lakukan, pasti bisa, nilai pasti bagus. Oke ya, Nana ya? Kita berjumpa lagi pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan doa dulu ya. Berdoa sesuai dengan agama percayaan masing-masing, berdoa. Berdoa selesai. Anak-anak tetap semangat, jaga kesehatan ya. Kita berjumpa di lain hari. Oke, kita akhiri dengan para mesanti.
Om, Santi, Santi, Santi. Om.